Nah, oke kita langsung saja ya. Ini penasaran ya. Saya mau ke Mas Eko dulu. Mas Eko, kalau mungkin orang di luar sana banyak yang berspekulasi nih, kayaknya relawan Jokowi ini pecah nih suaranya. Satu ke Ganjar, satu ke Prabowo. Emang benar, Mas Eko, pecah suara nih? Kalau lihat dari hasil survei bukan cuma relawan ini kan kemarin mengantarkan Pak Jokowi jadi presiden. Ya, Sudah dua itu kan periode, selesai dong. ya. Sudah itu selesai dong. Kalau kita ngelihat survei, bukan cuma relawan Pak Jokowi, suara Pak dulu yang milih Pak Prabowo juga banyak juga yang ke Ganjar. Jadi biasa aja. Dalam konteks ini biasa saja. Tapi benar, suaranya saat ini ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo, benar? Kalau gini deh, kalau relawan Jokowi ya, saya pendukung Jokowi 2014-2019. Kan waktu itu ada dua alasan kenapa saya dukung Pak Jokowi. Yang pertama karena saya ingin Pak Jokowi jadi presiden. Alasan yang kedua yang bersamaan karena tidak ingin Prabowo jadi presiden. Kan itu, relawan Pak Jokowi kan Ngomongnya itu samping Bang Andre lagi. Enggak, kebetulan relawannya Pak Prabowo kan. Oh iya, gitu oke, loh. oke. Alasannya kan itu. Nah, kalau orang-orang yang relawan Jokowi, kan agak mirip sama saya alasannya waktu itu. Karena cuma ada dua pasangan kan. Saya bingung kalau kemudian pecah. Karena alasannya cuma dua. Pingin Pak Jokowi jadi presiden, yang satu lagi otomatis nggak pingin Pak Prabowo jadi presiden kan gitu, relawan Jokowi kan. Nah, kalau misalnya ada benar tapi yang kemarin di Solo itu, relawannya Jokowi, relawan Jokowi dan Mas Gibran ya. Relawan Mas Gibran ya. Waktu Mas Gibran maju dari wali kota kan Gerindra juga sebagai partai pengusung. Jadi mungkin saja konfigurasi relawannya juga ada sebagian dari Gerindra gitu lah. Sehingga kemudian sekarang wajar dong ketika Pak Prabowo maju, konfigurasi relawan yang dari Gerindra itu sekarang dukung Pak Prabowo, menurut saya sih wajar-wajar. Jadi cara bacanya mungkin gini, relawan yang mendukung Pak Prabowo nggak pengen Pak Ganjar jadi presiden gitu. Kalau dilihat dari survei, kan ada suara yang dulu mendukung Pak Prabowo, ada yang juga milih Pak Ganjar, ada yang milih Pak Anies, kan gitu. Survei yang ada, coba perhatikan hasil surveinya. Jadi konteks kemarin itu sebenarnya sesuatu yang wajar menurut Mas Eko? Wajar, karena waktu itu Mas Gibran kan menjadi wali kota didukung sama Partai Gerindra. Tentu saja banyak orang-orang dari, atau katakanlah kader-kader Gerindra atau simpatisan Gerindra yang ikut mendukung Mas Gibran. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo datang kemudian mereka mendukung Pak Prabowo, memang di situ kan teman-teman dari Gerindra kan pasti harus dukung Pak Prabowo dong. Mas Eko, kira-kira Pak Jokowi tahu nggak? Maksudnya memberikan restu juga nggak? Ada relawan yang ke Pak Ganjar, ada relawan yang ke Pak Prabowo? Sampai saat ini Pak Jokowi belum pernah ngomong harus ke A, harus ke B gitu loh. Dilepaskan aja, jangan gerasa gerusu kata Pak Jokowi. Maksudnya ya jangan gerasa gerusu itu ya nggak usah keburu-buru. Tetapi yang paling pasti nggak ada larangan juga kalau kita mau ke Ganjar gitu. Kita nggak pernah ada diskusi apa-apa. Bang Andre, kemarin pertemuan jadi ngobrol apa Bang? Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadi gini, Pak Prabowo itu Jumat itu memang direncanakan berkeliling Jawa Tengah. Nah, beliau ke Pekalongan, lalu memang direncanakan Sabtu pagi beliau ke Pacitan. Nah, ada pertemuan dengan Pak SBY. Sehingga beliau merencanakan transit itu di Solo. Nah, dalam adat ketimuran ya, tentu Pak Prabowo dalam tanda kutip lah laporan sama penguasa wilayah, yaitu Pak Wali Kota, karena beliau bermalam di Solo. Nah, Pak Wali Kota, Mas Gibran sebagai Wali Kota punya rasa ketimuran juga. Ada menteri datang, tentu dijamu oleh Mas Gibran. Sehingga terjadilah makan malam silaturahim antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi yang dibahas ada juga mengenai Pilpres 2024. Setahu saya, beliau berdua bersilaturahim karena memang kita tahu lah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hubungan sangat baik ya. Bahkan di berbagai lembaga survei itu kita lihat kan, Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Bahkan kalau kita lihat ya karena Mas Eko bilang survei-survei ya, bahwa banyak pemilih Pak Jokowi yang dulu ya seperti Mas Eko Kuntadi ini akhirnya yang dulu milih itu bergeser memilih Pak Prabowo. Perlahan tapi pasti alhamdulillah. Makanya Pak Prabowo kan sejak bulan April Mei itu kan selalu nomor 1 tuh. Nah, meninggalkan Mas Ganjar maupun Mas Anies gitu kan. Nah, itu kan bergeser. Nah, dan juga hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran juga sangat baik. Pak Prabowo itu kan tipikal orang yang selalu memberikan kesempatan kepada anak muda untuk tampil. Salah satu Mas Gibran yang kita usung. Maksudnya cawapres nih?
Enggak, bukan. Maksudnya tokoh-tokoh muda ya untuk tampil. Misalnya kan Mas Gibran didukung jadi wali kota, Bobi, bahkan Andre Rosiade nih, anak kampung bukan siapa-siapa, bisa merangkak karir di bawah di Gerindra, dari ketua departemen, wakil sekjen, ketua DPD, anggota Dewan Pembina, bisa jadi anggota DPD. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak muda bisa tampil. Oke, itu kan konteks kampung nih, gitu loh. Itu kan konteks pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi kan setelah itu ada deklarasi tuh ya. Nah, setahu saya kan disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau kaget ternyata ada deklarasi itu. Dan informasi yang saya dapatkan, Mas Gibran juga waktu deklarasi tidak ada melipir lah, bergeser. Memang tidak ada. Dan saya rasa karena memang rencananya mereka berdua pergi makan, gitu loh. Nah, kalau ada pendukung Pak Jokowi bergeser mendukung Pak Prabowo, ya kalau baca survei, kita lihat konfigurasi survei wajar. Oke, karena ini menteri survei, terbaik. Ya. Menteri Kenapa terbaik, kira-kira pendukungnya Pak Jokowi bergeser ke pendukungnya Pak Prabowo, bukan mendukung Pak Ganjar? Kita break dulu ya. Oh, Nanti habis ini kita akan bahas sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali.